Halo sahabat Fun Bali. 10 hari ini merupakan kepala sekolah penggerak yang Halo teman-teman semuanya, salam anak Bali. Sebelumnya kembali lagi di channel YouTube Forum Anak Daerah Provinsi Bali bersama dengan aku Suci sebagai runner-up 1 Duta Anak Provinsi Bali tahun 2023. Oke teman-teman, hari ini kita akan berbincang-bincang kembali terkait dengan kurikulum Merdeka bersama dengan bintang tamu yang luar biasa yaitu Ibu Luh Ari Parwati. Oke, selamat pagi Ibu. Pagi Suci. Iya, bagaimana perasaannya hari ini Ibu bisa diundang untuk berbincang-bincang di sini nih di depan teman-teman yang ada di rumah? Wah, tentunya sangat senang sekali ya, bahagia bisa ikut terlibat langsung dalam kegiatan ini. Iya, oke Ibu. Sebelum kita akan mulai bincang-bincang hari ini terkait kurikulum Merdeka, mungkin Ibu bisa salam sapa nih kepada teman-teman yang ada di rumah atau mungkin Ibu bisa memperkenalkan diri terlebih dahulu. Oke, baik. Halo sahabat Fun Bali. Perkenalkan, Ibu Luh Ari Parwati. Saat ini Ibu sebagai kepala sekolah di SD Negeri 1 Pesagi, Kecamatan Penebel di Kabupaten Tabanan. Oke, jadi Ibu Luh hari ini merupakan kepala sekolah penggerak ya Ibu ya, betul Ibu? Ya. Jadi Ibu saat ini sedang mengikuti pelatihan program sekolah penggerak. Pelaksana sekolah Ibu terpilih sebagai sekolah pelaksana program sekolah penggerak di angkatan ketiga. Oke, di angkatan ketiga berarti di angkatan-angkatan sebelumnya juga ada sekolah-sekolah lain gitu ya? Ada. Baru 3 angkatan. Oh iya, baru 3 angkatan. Dan kebetulan juga sekolah Ibu ini terpilih, Astungkara terpilih menjadi sekolah penggerak. Pelaksana program sekolah penggerak. Iya, betul sekali. Nah Ibu, sudah berapa tahun Bu kalau boleh tahu SD Negeri 1 Pesagi ini sebagai sekolah penggerak? Jadi kita itu diseleksi, kan Ibu nih yang diseleksi. Kita diseleksi itu di tahun 2020, kemudian pengumumannya lolos sebagai pelaksana program sekolah penggerak angkatan ketiga itu dimulai dari tahun 2021. Jadi nanti akan ada 3 tahun masa pelatihan kita sebagai pelaksana program sekolah penggerak. Saat ini sedang berlangsung di tahun yang kedua. Oke, keren sekali teman-teman. Nah, selama 3 tahun ini Bu sebagai kepala sekolah penggerak, kira-kira kegiatan apa aja nih yang udah Ibu ikutin selama mengikuti kurikulum Merdeka dan sebagai kepala sekolah penggerak ini? Oke, baik. Jadi begini Suci, banyak kegiatan yang kita ikuti karena kita sebagai pelaksana program sekolah penggerak. Jadi bukan Ibu saja yang terlibat, kita terlibat di semua sekolah di semua staf kita seperti itu. Ada namanya komite pembelajaran. Komite pembelajaran itu terdiri dari kepala sekolah, kemudian guru-guru. Di sini kita ada 2 guru sebagai komite pembelajaran dan pengawas. Gitu. Jadi kita berempat itu sering melakukan pelatihan-pelatihan yang memang diselenggarakan oleh Balai Guru Penggerak Provinsi Bali atau BGP Provinsi Bali. Jadi ada lokakarya, kemudian kalau lokakarya itu kadang-kadang setiap 1 bulan ya, 1 bulan kita diundang untuk lokakarya berkumpul bersama dengan sekolah penggerak atau dengan PSP singkatannya Suci, PSP pelaksana program sekolah penggerak. Jadi kita kumpul pas lokakarya itu dengan PSP yang ada di 1 kabupaten. Jadi kalau di Tabanan kebetulan ada di angkatan ketiga ini baru kita 1 angkatan untuk di Tabanan, angkatan ketiga itu ada 6 PSP, angkatan ketiga, 3 SMP dan 3 SD. Jadi setiap kita lokakarya kita diundang untuk menyampaikan aksi nyata kita kumpul di 1 tempat gitu. Kemudian selain lokakarya kita juga mengikuti PMO, itu PMO secara daring. Jadi fasilitator, karena kita juga ada fasilitator dalam sekolah penggerak yang memfasilitasi kita dalam melaksanakan kegiatan-kegiatan. Jadi itu PMO-nya secara daring. Kita secara daring itu rutin setiap 2 bulan, terkadang 3 bulan itu sesuai dengan jadwal dari BGP Provinsi Bali itu Suci. Sementara selain itu juga ada undangan-undangan seperti kemarin terkait dengan masalah transisi PAUD ke SD yang akan dilaksanakan, sudah sebenarnya terlaksana setiap tahun ajaran baru seperti itu. Kemarin sekolah penggerak diundang juga, sempat sih sampai ke Tangerang kita
untuk mengikuti kegiatan tersebut. Jadi untuk sekolah penggerak itu memang lebih awal mendapatkan informasi terkait dengan Merdeka Belajar, seperti itu Suci. Oke, keren sekali ya teman-teman. Ternyata memang banyak sekali kegiatan yang tertuang ya Ibu ya kepada sekolah yang melaksanakan program sekolah penggerak ini, dan juga beserta dengan guru dan stafnya juga terlibat ya Ibu ya. Terlibat semua. Iya, dan keren sekali, memang luar biasa. Oke, Ibu, selama 3 tahun ini juga nih Bu, gimana sih pandangan Ibu terkait dengan adanya pelaksanaan kurikulum Merdeka ini? Apakah memang lebih efektif daripada kurikulum-kurikulum sebelumnya atau bagaimana menurut pandangan dari Ibu sendiri? Baik, kebetulan untuk pelaksana program sekolah penggerak itu kita melaksanakan kurikulum Merdeka itu secara full. Nah, kita ini sudah dalam tahap mandiri berbagi namanya ya, kurikulum Merdeka untuk pelaksana program sekolah penggerak, karena kita sebagai garda terdepan seperti itu. Jadi kita harus siap berbagi dengan sekolah-sekolah lain terkait dengan kurikulum Merdeka. Nah, terkait dengan Merdeka Belajar, salah satunya nih implementasi kurikulum Merdeka. Jadi menurut Ibu pribadi nih ya, kurikulum Merdeka ini sangat efektif. Kenapa begitu? Karena kurikulum Merdeka itu bukan merdeka sebebas-bebasnya ya kita. Jadi kurikulum Merdeka itu memberikan ruang yang lebih leluasa kepada guru-guru Merdeka Mengajar dan kemudian kepada anak-anak Merdeka Belajar dalam melaksanakan proses pembelajaran. Jadi maksudnya begini ya, kurikulum Merdeka itu membuat tidak ada beban, tetapi terkadang karena banyak masyarakat atau orang-orang yang belum paham terkait dengan kurikulum Merdeka, jadi disalahartikan gitu, dibilang ribet lah, tidak. Jadi kurikulum Merdeka itu lebih fokus ke kita itu lebih fokus ke peserta didik. Jadi semuanya berpusat kepada peserta didik. Kita sebelum contoh ini dalam pembelajaran, implementasi kurikulum Merdeka dalam pembelajaran. Jadi seorang guru tidak akan memberikan pembelajaran itu di luar dengan kemampuan siswanya, seperti itu. Jadi begini, dalam kurikulum Merdeka ini itu lebih fleksibel Suci. Kurikulum Merdeka ini lebih fleksibel. Jadi anak-anak akan lebih bebas untuk mengungkapkan apapun itu sesuai dengan minat dan bakatnya. Nah, dalam kurikulum Merdeka ini sudah ditentukan capaian pembelajaran yang harus dipenuhi oleh siswa. Nah, kemudian guru menentukan tujuan pembelajaran yang akan dicapai. Tujuan pembelajaran yang akan dicapai itu terlebih dahulu kita petakan kemampuan siswa itu. Kemudian selain memetakan kemampuan siswa, kita juga harus mengetahui, kita melakukan asesmen terlebih dahulu kepada siswa sebelum kita melakukan pembelajaran. Bagaimana siswa itu kondisi psikisnya, apakah dari rumah dia sudah siap untuk menerima pembelajaran atau tidak. Jadi itu lebihnya seperti itu. Kita lakukan asesmen terlebih dahulu seperti guru-guru ibu yang lainnya setiap ke kelas itu ibu perhatikan ya memang begitu. Jadi siswa itu tidak ada yang beban, guru juga demikian. Jadi disesuaikan dengan keadaan lingkungan sekolah, tidak terpatok sesuai dengan kalau zaman dulu kan terpusat. Apapun itu pembelajaran harus seperti ini. Kalau ini tidak. Jadi kita sesuaikan dengan kemampuan peserta didik, kemudian sarana prasarana yang ada di sekolah, kemudian disesuaikan juga dengan kondisi lingkungan sekitar, kemudian dengan masyarakat yang ada di desa Pesagi ini. Seperti itu Suci. Jadi sangat bagus bagi ibu, ini cukup mewadahi minat serta bakat peserta didik, dan juga guru-guru semakin lebih mudah jadinya untuk melakukan pembelajaran. Oke, berarti memang benar-benar bisa membantu menggali potensi anak juga Ibu ya. Sangat. Karena kita itu fokusnya apapun itu pembelajaran intinya berpusat pada peserta didik. Sangat luar biasa tentunya Ibu ya implementasi dari kurikulum Merdeka ini, karena bisa memberikan kebebasan, artinya memberikan siswa untuk berpartisipasi, untuk beraspirasi juga mengenai potensi yang mereka miliki. Nah, jadi implementasi apa saja nih yang udah Ibu lakuin selama menjadi kepala sekolah penggerak di SD 1 Pesagi ini? Baik, jadi sudah banyak kegiatan-kegiatan yang Ibu lakukan ya Suci. Kita di sini ada beberapa program-program.
kita selalu bekerja terstruktur menggunakan program. Jadi, nah fokus kita karena sekarang ini kan ada rapor pendidikan itu hasil dari wajah sekolah seperti itu ya selama setahun itu melalui asesmen nasional. Nah, kita fokus dulu pertama ke literasi numerasi. Ada beberapa kegiatan-kegiatan yang tertuang dalam program-program di sini, khususnya kita sebagai pelaksana program sekolah penggerak, karena kita juga dituntut aksi nyata setiap lokakarya seperti itu. Jadi salah satu program yang memang andalan kita ini adalah terkait dengan peningkatan kapasitas literasi peserta didik dan juga guru. Kita ada, kalau tidak salah itu ada tiga program untuk literasi. Yang pertama ada namanya program Libas Baku. Ini sudah umum sih dari tahun-tahun sebelumnya, sebelum kita sebagai pelaksana program sekolah penggerak juga memang sudah kita laksanakan. Selain juga imbauan dari pemerintah. Jadi Libas Baku itu artinya akronim dari Libas Baku itu 15 menit membaca buku. Sebelum siswa masuk ke kelas, jadi semua siswa itu kita arahkan untuk selalu membaca buku. Nah, ini yang menarik, ini Suci, kita menaruh bukunya bukan di pojok baca seperti umum-umumnya, bukan di perpustakaan. Jadi kita punya areal seperti itu, tempat untuk memajang buku-buku kita. Kita membuat sejenis rak yang kita modifikasi dengan alat-alat seadanya seperti itu. Kemudian karena di sekitar sekolah ini kebanyakan ada pohon kelapa, jadi kita menggunakan sarana itu, kita taruh semua buku di sana. Jadi anak-anak menjadi semakin tertarik. Dia tidak mesti harus ke perpustakaan ataupun ke kelas ataupun ke lorong baca atau ke pojok baca untuk membaca buku. Jadi setiap pagi guru piket itu akan memajang beragam jenis buku, baik itu buku cerita, baik itu buku pelajaran dan sebagainya. Itu dipajang, kemudian siswa pun tidak dituntut untuk sekarang oke kita baca, tidak. Jadi dia memiliki kesadaran seperti itu, akan membaca buku dan duduk. Ini posisi raknya ini di halaman seperti itu. Setiap pagi hari kita buka stand untuk itu, kemudian di halaman jadi anak-anak bebas entah itu bukunya mau dibawa kemana, entah itu di tempat duduknya seperti itu. Dan ini berlaku di jam istirahat. Nah itu ya, itu di jam istirahat dan juga pada awal masuk sekolah. Karena kalau anak SD ya namanya, satu orang yang sebagai provokator, jadi teman lainnya itu ikut-ikutan gitu. Jadi dia suka mempengaruhi temannya, ini ada buku baru. Nah, koleksi buku juga kita tiap hari kita bukan tiap hari ya, tiap tahun kita perbarui. Itu memang sudah ada di rencana anggaran dari BOSD yang kita terima seperti itu. Dan juga dapat rewardnya untuk sebagai pelaksana program sekolah penggerak itu kita mendapat pos kinerja. Jadi kita mendapat anggaran yang lebih. Jadi kita gunakan itu untuk kegiatan buku seperti itu. Nah, selain program Libas Baku, kita juga ada program literasi lain yang bernama program Lidi dan Kali. Jadi akronim Lidi Kali itu adalah literasi digital dan kantong literasi. Jadi literasi digital yang kita gunakan di sini, nah karena ada kata digital, jadinya kan menggunakan media digital itu. Nah kita menggunakan gawai yang dimiliki oleh siswa. Terus bolehkah siswa membawa HP ke sekolah Bu? Jadi ini teknisnya untuk program Lidi Kali ini kita gunakan di rumah. Untuk literasi digital nanti siswa itu setiap hari setelah pulang sekolah, kalau sudah pulang sekolah itu HP-nya kan dia jadi satu HP-nya dengan orang tua. Jadi setelah orang tuanya pulang kerja, siswa akan menggunakan gawainya itu untuk berliterasi. Jadi ibu bebaskan, silakan kalian mau berliterasi, entah itu kalian mau mempresentasikan sesuatu, entah itu kalian mau membaca puisi, sesuaikan dengan minat dan bakat kalian seperti itu. Jadi semua siswa akan merekam dirinya melalui HP-nya itu, kemudian dan semua siswa ibu itu ini menyasar kelas 4, 5, 6 Suci yang lebih tinggian kelasnya untuk 1, 2, 3 on proses. Jadi 4 siswa 4, 5, 6 itu sudah semua dia punya channel YouTube. Nah, kemudian setelah dia memvideokan dirinya, kemampuan literasinya dia sesuai dengan minat dan bakatnya, kemudian dia akan menguploadnya ke YouTube dan linknya itu ibu suruh kumpulkan. Terus kumpulnya di mana? Di program ibu itu namanya ada Kali itu akronim dari kantong literasi. Terus kantong literasi itu apa? Kantong literasi itu adalah grup WhatsApp sebenarnya ya, sederhana sekali. Jadi kita punya grup WhatsApp yang terdiri dari siswa kelas 4, 5, 6 dan semua guru-guru. Jadi
setiap dia mengunggah di channel YouTube-nya, linknya itu dia kirim di kantong literasi di grup WhatsApp tersebut, supaya tujuannya biar memori kita tidak penuh itu. Jadi semua siswa setiap hari setelah pulang sekolah, bahkan ada besoknya baru dia ngirim seperti itu, dia akan mengirim kemampuan berliterasinya dia dan bernumerasi ini itu ke channel YouTube Kantong Literasi. Nah, itu program yang kedua. Ini cukup efektif. Jadi membiasakan diri siswa itu untuk berbicara di depan umum, membiasakan diri untuk presentasi, kemudian selain itu percaya dirinya dia itu meningkat, Suci. Itu yang efektif sudah muncul kelihatan dari program ini. Itu. Kemudian yang ketiga ada namanya program Semata Saling Isi. Jadi program Semata Saling Isi ini terkait masih dengan literasi. Jadi Selasa Jumat itu mendongeng literasi, Semata Saling Isi. Nah itu mendongeng literasi. Kemudian ini kita masukkan unsur kearifan lokalnya. Kita dongengnya itu kita tambahkan dengan dongeng yang berbahasa Bali. Itu Selasa Jumat itu kegiatannya. Sebelum kita masuk ke pelajaran adalah waktu sekitar 15 menit. Kadang-kadang juga kita tampilkan pensi di sana untuk lebih membangkitkan semangat siswa biar tidak monoton saja itu kegiatannya. Jadi itu cukup lumayan efektif program-program itu. Itu implementasi terkait dengan program-program yang kita sudah laksanakan di PSP angkatan 3 ini, Suci. Dan masih banyak lagi program yang lain yang belum bisa Ibu sebutkan satu persatu, Suci. Itu salah satu saja nih. Oke, dari sekian banyak program yang sudah Ibu jalankan, adakah kendala yang Ibu alami atau memang ada kendala secara langsung nih Ibu dari siswanya? Tentu saja pasti ada. Nah, kalau kendala lumayan banyak sih. Nah, terkait dengan pelaksanaan program-program yang sudah berjalan itu salah satu kendala yang memang ini kan kita bermain dengan media digital dan juga internet. Nah, seperti yang kita ketahui kalau posisi sekolah Ibu ini kan masih agak di pedesaan, seperti itu jaringan internet pun kurang bagus gitu. Jadi tetapi syukurnya berkat kerjasama dengan pihak komite dan juga pihak masyarakat serta tokoh masyarakat serta Bapak Perwakil seperti itu, kita sudah ada jalur akses internet WiFi walaupun masih nembak begitu, karena untuk jaringan dari PLN itu belum bisa masuk kita ke tempat ini. Jadi kendala yang pertama yaitu itulah internet. Nah, itu memang agak kadang-kadang agak lemah karena kita nembak gitu ya. Terus untuk di perumahan karena kita memanfaatkan kadang-kadang WiFi di rumah siswa seperti itu pada saat program Libby kali itu kadang-kadang siswa sih mengeluhnya jaringan internetnya Bu belum. Terus ada juga yang siswa Bu belum memiliki handphone. Ada juga orang tuanya yang Bu AB saya dibawa sama orang tua pulang kerja itu malam. Jadi kita kan tidak mungkin memaksa gitu. Jadi kendalanya seperti itu, benar nggak orang tuanya pulang malam atau gimana, kadang-kadang dia tidak mengumpul tugas gitu. Tapi untuk mengatasi yang tersebut itu kita ada solusinya. Kita sarankan untuk dia itu oke, kamu harus wajib kapanpun orang tuamu nanti ada pada saat jam istirahat ataupun malamnya, malamnya kamu boleh melakukan kegiatan literasi. Itu untuk kendalanya mungkin ya salah satu kendala di jaringan internet. Tapi sudah gini sih dibantu oleh pihak komite terkait dengan jaringan internetnya, Suci gitu. Oke, berarti dari segi masyarakat pun artinya sudah mulai terlibat ya Ibu ya. Dari komite, kan komite itu juga salah satu dari orang tua siswanya gitu. Berarti memang sudah rata antara guru, staf, tenaga pendidikan, kepala sekolah beserta masyarakatnya pun ikut serta dalam menyukseskan program ini seperti itu Bu ya. Oke, karena Ibu tadi sudah banyak sekali ya sharing-sharing tentang Merdeka Belajar, tentang implementasi Ibu terkait kurikulum Merdeka ini dan program-program yang sudah Ibu jalankan di sekolah ini selama menjadi kepala sekolah penggerak. Dan juga tadi juga sudah disebutkan ya teman-teman kendala beserta dengan solusinya yang sudah Ibu alami selama 3 tahun ini kurang lebih ya Bu ya. Oke, karena kita sudah sampai di ujung pembicaraan nih Ibu, bincang-bincang kita sudah sampai di sana aja, jadi lumayan singkat ya untuk bincang-bincang hari ini. Nah yang terakhir mungkin Ibu bisa menyampaikan sepatah atau 2 patah kata sekedar motivasi untuk tenaga pendidik mungkin atau dengan siswa teman-teman yang ada di rumah. Oke, baik. Mungkin bisa memotivasi sedikit ya. Itu untuk khususnya untuk anak-anak ya. Jadi teruslah belajar gitu.
Jangan, karena masa kalian ini sekarang adalah masa belajar. Jadi nikmati masa-masa memang seharusnya kalian nikmati gitu. Jadi fokus, sekarang kita ada pada masa menuntut ilmu. Jadi fokuslah ke sana, jangan mencoba sesuatu yang memang belum waktunya kita harus coba seperti itu. Nah, buktinya Ibu karena semakin tekun seperti itu, disiplin, kuncinya adalah disiplin. Jadi semakin tekun kita mendalami sesuatu yang memang seharusnya kita lakukan seperti itu, maka kalian akan menjadi anak yang berhasil seperti itu. Jadi Ibu minta, bukan minta ya, Ibu ingin supaya nanti anak-anak Ibu semua berhasil seperti itu. Juga Sobat Fan Bali, semoga semuanya sukses-sukses ya, Suci. Kemudian untuk tenaga-tenaga pendidik yang mungkin sempat melihat podcast kita ya, jadi jangan takut untuk berinovasi seperti itu, karena terkadang hal-hal kecil yang kita lakukan, inovasi kecil yang kita lakukan itu bisa berdampak besar, walaupun itu sangat sederhana. Seperti itu. Seperti sama dengan pengalaman Ibu di sini, kita itu melakukan hal-hal yang memang sangat sederhana sekali. Nah, ternyata itu membawa dampak besar terhadap perkembangan anak-anak, bukan saja di pengetahuan anak-anak seperti itu terkait dengan program-program yang sudah Ibu sebutkan tadi. Ternyata dengan adanya program-program yang tadi Ibu sebutkan, selain kemampuan literasi dan numerasi anak juga meningkat, itu terbukti loh, sudah di rapor pendidikan kita sudah ada peningkatan. Nah itu karakter anak juga terbentuk gitu, dia menjadi lebih percaya diri, kemudian ada sih sopan santunnya di sana, saling menghargai. Ketika dia melihat presentasi temannya, ada rasa ingin oh teman saya bisa, termotivasilah dirinya seperti itu. Jadi lakukanlah hal-hal yang memang positif, walaupun itu sederhana, itu dampaknya itu pasti akan bagus seperti itu. Mungkin itu Suci. Oke, baik. Ya, terima kasih Ibu sebelumnya sudah menyempatkan diri untuk ikut bersama kita pada kegiatan hari ini. Sama-sama. Ya, terima kasih banyak. Dan juga untuk teman-teman yang ada di rumah, terima kasih sudah menonton video ini. Semoga perbincangan kita hari ini bisa bermanfaat untuk teman-teman. Begitu juga kepada Ibu atau Bapak tenaga kependidikan yang ada di seluruh Indonesia tentunya. Semoga video ini bisa bermanfaat dan bisa dijadikan inspirasi terkait program-program dari implementasi kurikulum Merdeka dan juga yang lain-lain. Oke, terima kasih semuanya. Sampai jumpa kembali nanti di channel YouTube Forum Anak Daerah Provinsi Bali. Salam Anak Bali.